अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख Hakikat dosa dan memohon ampunan melalui cinta ilahi, istighfar, dan taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Surah Hud ayat 4. Artinya, dan supaya kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, Dia akan menganugerahkan perbekalan yang baik kepada kamu sampai saat yang ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berhak menerima karunia. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala kita semua mendapatkan taufik untuk terus menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga setiap Ahmadi dimanapun berada senantiasa memenuhi kewajiban dan ibadah kita ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga bisa menarik rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penghayatan, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat serta ampunannya kepada orang tersebut. Topik yang saya bahas adalah hakikat dari dosa dan memohon ampunan melalui cinta ilahi, istighfar, dan taubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa sih topik ini sangat penting? Tentu saja karena hal ini adalah hal yang sangat lazim bagi kita sebagai manusia yang merupakan sumber dari segala kelemahan. Hanya Allah Ta'ala lah zat yang menjadi sumber dari segala kebaikan dan bersih dari segala macam kekotoran. Hazrat Masih Maud salatu wassalam menjelaskan bahwa keadaan dosa pada masa ini adalah ibaratnya sebuah banjir bandang yang mampu membinasakan segala hal yang dilewatinya. Karena umat manusia sudah benar-benar melupakan wujud Tuhan yang hakiki dan telah melampaui batas dalam keburukan-keburukan. Terlebih lagi, mereka juga menolak utusan Tuhan. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengetahui hakikat dari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, dan kita juga tentu pasti ingin mengetahui juga apa sih cara yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua agar kita juga bisa selamat dari kelemahan dan kesalahan serta dosa-dosa kita. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah apa sih pengertian dosa itu. Di dalam Al-Quran, ada dua kata yang digunakan untuk menyebut dosa. Yang pertama adalah kata ithmun, yang kedua adalah kata dzambun. Menurut logat atau menurut kamus, ithm artinya dosa atau pelanggaran atau suatu macam kesalahan atau pelanggaran batas atau suatu amal yang sifatnya membangkang dan patut menerima hukuman, atau suatu amal atau pikiran yang mencegah untuk melakukan suatu kebaikan, atau perbuatan apapun yang dilakukan di luar batas peraturan. Nah, itu pengertian ithm. Sedangkan dzambun berarti kekurangan atau kelemahan yang membawa akibat merugikan bagi kita. Akan tetapi menurut pendapat para ahli bahasa, terdapat perbedaan antara dzambun dan ithmun. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dzambun bisa dilakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, akan tetapi ithmun adalah perbuatan dosa yang dilakukan secara disengaja. Menjelaskan pengertian dari kata dosa tersebut, Rasulullah SAW diriwayatkan dalam suatu hadis pernah bersabda, Al-birru husnul khulq wal ithmu ma haqa fi sodrik wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak atau moral yang baik,
sedangkan dosa adalah hal yang menyebabkan hatimu gelisah, dan kamu tidak akan suka apabila hal itu diketahui oleh orang lain. Hazrat Masih Maud SAW pernah bersabda, dosa adalah suatu racun yang timbul ketika manusia mahrum dan luput dari ketaatan Allah Ta'ala, luput dari kecintaan yang penuh semangat kepadanya, dan luput dari mengingatnya dengan penuh cinta. Sebagaimana sebuah pohon ketika dicabut dari tanah, lalu tidak memiliki daya untuk menyerap air, maka hari demi hari, pohon tersebut akan mulai mengering dan semua kesuburannya akan hilang sirna. Demikian jugalah keadaan manusia yang hatinya tercabut dari kecintaan ilahi. Filosofi dari dosa adalah ia muncul ketika seseorang terpisah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, menjauhkan diri dari dosa memiliki keterkaitan dengan membangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Tentu ini adalah hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala ya. Lalu mengapa sih di dunia ini telah dilakukan banyak sekali dosa oleh umat manusia? Sebenarnya, yang menjadi penyebab dari banyaknya dosa di dunia ini adalah karena kekuatan rohani dan pencarian Allah Ta'ala telah berkurang dari dalam diri kebanyakan umat manusia. Lalu cahaya samawi yang dengan itu orang-orang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nah, cahaya itu nyaris terus menghilang dari dalam diri umat manusia. Kemudian dunia juga terjerat dalam suatu corak ateisme atau kemusyrikan. Misalkan mereka mengimani, meyakini bahwa Tuhan itu ada, akan tetapi ini hanya dari ucapan mereka saja, sedangkan hati mereka itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran ateis dan juga berhala. Mereka tidak memiliki ilmu yang pasti dan sejati tentang Allah Ta'ala, baik zatnya, sifat-sifatnya, dan juga kekuasaannya. Keadaan amal perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi bukti akan masalah ini. Semua hal dikatakan melalui lisan saja, akan tetapi tidak diperlihatkan dalam bentuk amal perbuatan. Orang-orang tidak mengetahui hakikat dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak sadar betapa bahayanya dosa tersebut untuk kehidupan mereka, baik secara jasmani maupun juga rohani. Seperti seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, jika ia diberikan berlian, maka ia hanya akan memperlakukan berlian tersebut layaknya sebuah mainan saja, karena ia tidak tahu hakikat dan nilai sebenarnya berlian tersebut. Jika manusia mengetahui hakikat dari apa yang dilakukan, maka umat manusia tidak akan mau terjerat dan tenggelam ke dalam dosa yang pasti akan membinasakan mereka. Orang yang mengetahui bahwa di dalam sebuah lubang ada seekor ular yang sangat berbisa, maka tentu saja ia tidak akan pernah mau untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Dan jika seseorang mengetahui bahwa di dalam sebuah cangkir berisi madu telah dicampur dengan racun yang sangat mematikan, maka tentu saja ia tidak akan pernah mau untuk meminum cairan tersebut. Nah, demikian juga seseorang yang mengetahui hakikat sebenarnya tentang dosa, maka mereka juga tentu tidak akan pernah mau melakukan dosa. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki keyakinan yang sejati tentang hakikat dosa. Melalui hadis, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika seseorang melakukan suatu dosa, maka di dalam hatinya akan timbul suatu noda. Semakin banyak seseorang melakukan dosa, maka semakin banyak pula noda yang muncul di dalam hati, sehingga itu bisa menyebabkan kerohanian kita menjadi buta dan mati. Oleh sebab itu, bahaya yang paling besar akibat dosa adalah kita tidak bisa melihat dan menyaksikan wujud dan eksistensi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 73, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Yaitu orang yang buta di dunia ini tidak mendapatkan cahaya untuk melihat Allah Ta'ala, maka nanti di dunia selanjutnya juga di akhirat nanti pun mereka akan buta, tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Pendek kata, manusia mendapatkan indera untuk melihat Allah Ta'ala itu pun sejak di dunia ini juga. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan indera tersebut dan keimanannya hanya terbatas karena banyak melakukan dosa, maka mereka akan terus berada di dalam kegelapan. Allah Ta'ala telah memberikan perintah kepada umat manusia untuk menjauhkan dan menyelamatkan diri mereka dari berbagai macam dosa, baik dosa yang nyata maupun yang zahir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 121, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Artinya, dan tinggalkanlah dosa baik yang zahir dan yang batin.
Sesungguhnya orang yang berbuat dosa akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Kemudian apa sih sebenarnya sarana untuk selamat dari dosa itu? Allah Ta'ala sudah berfirman kepada umat Islam untuk selamat dari dosa. Lalu apa sarana-sarananya? Nah, Hazrat Masih Maud Salam telah menjelaskan ada 3 obat penawar yang bisa menyelamatkan seseorang dari jeratan dosa. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Ta'ala, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah taubat. Nah, ketiga hal ini sangatlah penting satu sama lainnya, karena tanpa satu tahap terpenuhi, maka tahap lainnya pun tidak akan bisa diraih. Nah, sekarang kita akan menjelaskan detail dari setiap tahapan tersebut. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Ta'ala, yaitu cinta ilahi. Hazrat Masih Maud Wasallam menjelaskan, obat untuk menjauhkan diri dari dosa hanyalah ghairat dan cinta kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, semua amal saleh yang muncul dari sumber mata air kecintaan akan memadamkan api dosa. Mencintai Allah Ta'ala adalah layaknya pohon dalam sebuah kebun yang mengakar dengan sangat kuat kepada tanah kebun tersebut. Inilah surga bagi manusia, yaitu Allah Ta'ala. Sebagaimana pohon menarik dan menyerap air dari tanah ke dalam dirinya, lalu mengeluarkan zat-zat beracun dengan perantaraan air-air tersebut, demikian jugalah keadaan hati manusia yang menyerap air kecintaan ilahi. Ia mendapatkan kekuatan untuk mengeluarkan pengaruh-pengaruh beracun dari dirinya dan melindungi diri dari pengaruh-pengaruh tersebut dengan mudahnya. Ia akan menjadi milik Allah Ta'ala dan mendapatkan pemeliharaan yang suci darinya. Lalu ia akan banyak berkembang, menunjukkan kesuburan yang baik dan juga menghasilkan buah-buah yang baik pula. Jadi, karena kekeringan dosa tersebut disebabkan oleh tidak adanya hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala, maka obat utama untuk menjauhi kekeringan tersebut adalah dengan menegakkan hubungan yang kokoh dengan Allah Ta'ala. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih cara untuk memiliki cinta yang sejati kepada Allah Ta'ala? Tentu saja, cinta akan muncul apabila kita benar-benar mengenal sesuatu hal dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, kita akan bisa benar-benar mencintai Allah Ta'ala apabila kita mengetahui hakikat dari keindahan atau husnun dan kebaikan atau ihsan Allah Ta'ala. Baik dari segi zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya dan keesaannya, serta kekuasaannya sebagai Tuhan semesta alam. Selain itu, jika kita mengaku benar-benar mencintai Allah Ta'ala, maka kita harus senantiasa taat dan patuh serta mengikuti teladan sempurna yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran difirmankan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah aku. Kemudian Allah Ta'ala akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu adalah syarat yang pertama, yaitu cinta kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian obat yang kedua adalah istighfar. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berulang kali berfirman bahwa jika umat manusia ingin mendapatkan ampunan dari dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan, maka hendaknya mereka beristighfar. Dalam surah An-Nisa ayat 111 Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Artinya, barang siapa berbuat keburukan atau menganiaya dirinya, kemudian ia meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan Allah Ta'ala itu sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 34 Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Namun Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka selama mereka meminta ampun. Istighfar memiliki arti keinginan untuk menekan dan menutupi. Karena selama akar pohon melekat dengan tanah, maka selama itu pula lah terdapat harapan bahwa pohon tersebut akan menjadi subur. Maksudnya adalah manusia merasa gelisah bahwa apabila ia dipisahkan dari Allah Ta'ala, apabila ia terpisah dari Allah Ta'ala, maka tabir kelemahan-kelemahan manusiawinya akan tersingkap. Tingkatan ini keadaannya mirip dengan sebuah pohon yang akarnya tumbuh kuat dan melekat dengan kokoh pada bumi secara sepenuhnya.
Istighfar yang karenanya akar keimanan bisa menjadi kuat memiliki dua makna yang tercantum di dalam Al-Quran. Makna yang pertama adalah setelah seseorang menambatkan hatinya kepada kecintaan ilahi yang menghentikan munculnya dosa melalui hubungan dengan Allah Ta'ala tersebut. Kemudian ia menghendaki pertolongan Allah Ta'ala setelah ia terhubung dengan wujud Allah Ta'ala tadi dari segala macam kelemahan manusiawinya. Inilah istighfar orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka menganggap perpisahan dari Allah Ta'ala meski hanya sekejap saja sebagai penyebab bagi kebinasaan mereka. Oleh karena itulah mereka harus terus beristighfar agar Allah Ta'ala memelihara mereka dalam kecintaannya. Makna kedua dari istighfar adalah memohon kepada Allah Ta'ala agar terbebas dari dosa, mencari perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang dan pula terhadap akibat-akibat buruk, kesalahan, dan kekeliruan yang diperbuat di masa lalu. Inilah istighfar orang-orang mukmin pada umumnya. Di dalam riwayat-riwayat hadis, Rasulullah SAW juga berulang kali memberikan kita nasihat dan petunjuk terkait pentingnya bagi umat Islam untuk senantiasa mengucapkan istighfar. Beliau bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah." Sesungguhnya aku pasti beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala lebih dari 70 kali dalam satu hari. Bahkan di dalam riwayat lain beliau bersabda bahwa beliau beristighfar lebih dari 100 kali. Kemudian di dalam riwayat lain beliau bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang tetap secara langsung beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan untuknya suatu jalan keluar dari setiap kesempitan atau kesukaran yang ditemuinya. Juga diberi kelapangan dari setiap kesusahan yang dirasakannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah dia kira-kira. Bahkan selain istighfar yang biasa kita ucapkan, beliau juga telah mengajarkan kepada kita suatu bentuk istighfar yang beliau sebut sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu dari istighfar. Dalam hadis diriwayatkan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Idza qala hina yumsi famata dakhala al-jannah. Au kana min ahlil jannah. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, penghulu semua bacaan istighfar itu ialah apabila seseorang hamba mengucapkan yang artinya, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, saya menetapi perjanjian dan ketentuan yang saya ikrarkan kepadamu," yakni berupa kebaktian, keimanan, dan keikhlasan sedapat yang saya lakukan. Saya mohon perlindungan kepadamu daripada keburukannya. Apa yang saya lakukan? Saya mengakui akan kenikmatan yang engkau limpahkan pada diriku, dan saya mengakui pula akan dosaku. Maka dari itu, berilah pengampunan kepadaku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali engkau sendiri. Barang siapa yang mengucapkan istighfar di atas pada waktu siang dengan penuh kepercayaan akan isi kandungannya, kemudian ia meninggal dunia pada harinya itu sebelum sore harinya, maka ia adalah termasuk ahli surga. Selanjutnya, barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam dan ia mempunyai kepercayaan penuh akan isi kandungannya, lalu meninggal dunia sebelum pagi harinya, maka ia adalah termasuk golongan ahli surga. Nah, sekarang obat yang ketiga adalah taubat. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengibaratkan keadaan taubat ini seperti pohon yang mendekatkan akarnya ke arah air lalu menghisapnya, kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Taubat adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati untuk menarik air kehidupan, mendekatkan diri kita kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dan mengeluarkan diri kita dari tirai kemaksiatan melalui amal saleh. Taubat tidaklah hanya dengan ucapan semata, namun taubat yang sempurna adalah yang disertai amal saleh. Semua amal saleh dibutuhkan untuk menyempurnakan taubat seseorang, karena maksud utama dari taubat adalah agar kita bisa menjadi dekat dengan Allah Ta'ala.
Nah, taubat juga berarti bahwa seseorang harus meninggalkan setiap dosa dengan keteguhan hati, bahwa pada masa yang akan datang ia tidak akan pernah sama sekali mengulangi kesalahan dan dosa tersebut, bahkan meskipun ia akan dilemparkan ke dalam api sekalipun. Perlu juga kita ketahui ya bahwa sifat mengampuni dosa ini yang dimiliki oleh Allah Ta'ala berlaku tidak hanya satu kali saja, melainkan sifat Allah Ta'ala yaitu Al-Ghafur menuntut bahwa Allah akan senantiasa menerima taubat orang yang benar-benar menyesal dan melakukan taubat sejati kapanpun hambanya kembali kepada Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf 154 Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi orang-orang yang mengerjakan keburukan lalu mereka bertaubat sesudah itu dan mereka beriman, sesungguhnya sesudah itu Tuhan engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat 71 dan 72 Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Artinya, kecuali mereka yang bertobat dan beriman dan berbuat amal saleh, maka mereka itulah yang kepada mereka Allah Ta'ala akan mengubah keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, maka sesungguhnya ia kembali kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar. Kita juga perlu mengetahui bahwa taubat ini memiliki 3 syarat yang penting untuk diamalkan oleh orang-orang yang benar-benar ingin bertaubat dan benar-benar ingin lepas dari jeratan dosa. Yang pertama adalah harus membersihkan diri dari khayalan-khayalan dan pikiran-pikiran buruk atau tidak senonoh yang bisa membangkitkan kecenderungan serta ketertarikan kepada keburukan. Yang kedua adalah penyesalan yang kuat dan mendalam. Orang berdosa ingin bertaubat hendaknya menunjukkan penyesalan atas dosanya dan perbuatan buruknya. Ia juga hendaknya merenungi bahwa kesenangan yang ia dapatkan melalui perbuatan tersebut adalah kesenangan yang sementara saja yang pada akhirnya juga akan habis. Orang yang paling beruntung adalah orang yang bertaubat dan menjadi teguh dalam melenyapkan pikiran-pikiran rusak dan hayalan-hayalan salah mereka. Syarat yang ketiga adalah keteguhan hati. Seseorang yang benar-benar ingin bertaubat tidak akan pernah kembali kepada dosa-dosa tersebut. Jika ia teguh dan kokoh atas keputusannya ini, Allah akan memberikan kepadanya kekuatan dari taubat sejati, dan ia akan sama sekali terbebas dari dosa-dosa yang akan digantikan dengan akhlak mulia dan amal perbuatan yang patut dipuji. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang diberikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasirul Aziz. Beliau memberikan nasihat agar seseorang bisa terhindar dari dosa dalam setiap pekerjaan dan aktivitasnya. Beliau bersabda, mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala sebelum melakukan suatu pekerjaan, agar Allah Ta'ala melindungi kita dari keburukan yang kiranya akan timbul dari pekerjaan itu. Allah Ta'ala menasihatkan agar manusia jangan hanya menilai keindahan suatu pekerjaan secara zahirnya saja. Jangan melakukan suatu pekerjaan karena terpesona oleh keindahan pekerjaan itu secara zahirnya saja, melainkan harus waspada. Apabila timbul kemungkinan yang meragukan di waktu itu, harus mewaspadai pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan setiap akan memulai suatu pekerjaan, mintalah bimbingan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dengan cara demikian, pekerjaan itu akan mendapatkan siraman berkat dari Allah Ta'ala, dan manusia bisa terhindar dari keburukan-keburukan yang tidak diinginkan. Dan dengan demikian Allah Ta'ala akan memberi perlindungan. Perkara kedua adalah harus selalu mendahulukan ketakwaan. Jika di dalam setiap pekerjaan tidak mengutamakan ketakwaan, tidak melangkahkan kaki secara berhati-hati, tidak mengenal haram dan halal, maka akibatnya manusia akan terlibat ke dalam perbuatan penuh dosa. Jika dosa telah terlanjur dilakukan, maka pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, semoga setelah mendengarkan materi ini, kita bisa memahami dan mengamalkan dengan baik apa yang telah diajarkan kepada kita, baik melalui firman-firman Allah Ta'ala, riwayat-riwayat Rasulullah SAW,
sabda Hazrat Masih Maud SAW, dan juga khalifah. Semoga juga bulan Ramadan yang penuh berkah ini bisa menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atas setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tentu saja, ini tidak terbatas pada bulan Ramadan ini saja ya, melainkan ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menjadi orang-orang yang beriman yang sejati. Amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख